Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Payakumbuh akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Mirna Usnul Fatimah dari SMPN 7 Payakumbuh, Nurlaila Fitri dari SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah, Dan saya Os Jumiati dari TK Jamiatul Hujat IPHI. Assalamualaikum Bu As. Waalaikumsalam Ibu Mirna. Bagaimana kabar Ibu As hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching pada saat ini, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan dinilai sesuai rubrik apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu tersebut. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu pemikiran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Nah Ibu, kita masuk pertanyaan pertama ya Ibu. Yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching Ibu dalam supervisi pada saat ini. Terima kasih Ibu. Iya Bu, dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif atau presence, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Ya, baik Ibu. Baik Ibu As, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kompetensi coaching apa yang Ibu akan sampaikan kepada coaching Ibu dalam supervisi sekarang ini? Ya, secara spesifik Ibu, saya ingin mengembangkan bagaimana teknik desain tersebut, bagaimana kita hadir dan mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan coaching, serta bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, kita masuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Indikator mana yang ingin Ibu sampaikan dalam proses coaching pada saat kali ini Bu? Saya ingin dalam proses coaching saya kali ini, saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian langkah-langkah terhadap permasalahan tersebut. Demikian dulu ya Bu. Supervisi kalian kita kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu tersebut. Ibu, terima kasih. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum Ibu Laila. Waalaikumsalam Bu Os. Apa kabar Ibu Laila hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, tapi sepertinya agak kuyu atau kurang semangat ya Ibu. Ada apa Ibu? Ini loh Bu, saya mengalami satu permasalahan nih dengan salah satu siswa siswa ini biasanya disiplin Ibu, dia nggak pernah bolos. Nah pada saat jam pelajaran sama saya itu udah lebih 1 minggu, siswanya sering bolos, kemudian kadang berperilaku tidak terpuji, mengucapkan kata-kata yang sepatutnya tidak diucapkan di dalam kelas, sehingga itu membuat saya tidak nyaman Ibu. Biasanya anaknya disiplin, tidak pernah bolos, kalau berkata-kata sopan. Nah ini menjadi tanda tanya yang besar bagi saya Ibu. Jadi itu ada permasalahan terkait anak ya Ibu. Iya, Apalagi betul. sebelumnya anaknya bersifat sangat baik, kemudian berbanding terbalik sekarang ya Ibu ya. Iya. Jadi dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu capai? Ya, karena saya mengalami kendala seperti itu, tentunya saya ingin seperti ada solusi masalah ini ya Bu ya. Dan kemudian saya mengetahui langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Begitu. Jadi sebelumnya sudah berperilaku baik ya Ibu ya. Iya. Kira-kira jadi berkaitan dengan masalah kehadiran anak tadi Bu pada jam pembelajaran, bagaimana perilaku baik itu menurut Ibu? Ya, menurut saya Bu Os, kalau perilaku baik itu tentu anak-anak yang betul-betul disiplin, kemudian melengkapi tugas dan berkata-kata baik, menghargai sesama teman, menghormati guru. Nah, menurut saya kategori yang baik itu seperti itu. Berarti kalau misalnya dikategorikan dari 1 sampai 10, kemudian idealnya pada level 10, menurut Ibu perilaku baik anak itu berada pada level berapa? Iya, dengan melihat kenyataan seperti ini ya Bu Os, saya pikir itu ada di posisi kelima Ibu, karena penurunan grafiknya itu sangat sangat berbanding terbalik itu ya Ibu. Iya, berbanding terbalik. Jadi menurut Ibu apa yang menyebabkan perubahan perilaku tersebut? Iya, menurut saya nih Bu, karena siswa ini dari pergaulannya sih Bu, karena saya lihat ini sering bolos dan saya dapat info dari teman sekelas, nah dia setiap sore itu sering nongkrong Bu, sering nongkrong di dekat gor, kemudian di sana ada
siswanya teman-temannya bilang kalau dia ada merokok gitu. Jadi menurut saya pergaulan iya, sih ibu gitu. Berarti ibu sudah menyusun rencana atau apa rencana ibu untuk penyelesaian masalah ini? Iya, yang sudah saya lakukan ya ibu, saya sudah mengkomunikasikan dengan wali kelasnya. Iya. Saya menanyakan kepada wali kelas juga menyatakan ya memang betul anak ini sudah tidak masuk, perubahannya drastis sekali. Dan wali kelasnya mengatakan memang ada masalah pergaulan. Akhir-akhir ini dia berteman dengan siswa dari sekolah lain gitu. Jadi ini yang menyebabkan dia seperti itu. Iya, bagus sekali menurut saya rencana ibu dengan menghubungi wali kelas tadi. Saya yakin rencana itu sangat efektif sekali dapat ibu lakukan. Kemudian untuk menyelesaikannya, kira apa yang akan ibu lakukan? Ya ibu Os, yang ingin saya lakukan ke depannya itu selain berkoordinasi dengan wali kelas, saya ingin mengajak guru BK juga ibu Os. Kami berencana terutama saya untuk melakukan kunjungan rumah kan, bersama wali kelas dan guru BK, karena kan dia anaknya sudah nggak masuk gitu. Kalau kita ngadakan kunjungan rumah, semoga ini jadi jalan keluar, anaknya bisa kooperatif, orang tuanya bisa mengungkapkan apa sebenarnya selain dari masalah tersebut gitu. Iya, saya setuju ibu. Bagus juga langkah yang sudah akan ibu tempuh. Setelah melakukan upaya tersebut, menurut ibu apa ukuran keberhasilannya? Oh iya, kalau menurut saya Bu Os, ukuran keberhasilannya dari siswa tadi bolos dia menjadi disiplin kembali, datang kelas tepat waktu, tidak pernah berkata-kata kasar, berkata-kata tidak baik lagi kepada teman, dan juga menghargai gurunya kembali gitu, dan mengerjakan semua kewajibannya. Bagus. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan tadi ya ibu. Ya. Terus apa yang menjadi komitmen ibu terhadap apa yang akan ibu lakukan tadi? Iya, yang menjadi komitmen tentu saya ingin berupaya terus untuk menanamkan kedisiplinan kepada anak ini, mengajak berkolaborasi juga dengan wali kelas, kemudian guru BK, supaya anak ini menjadi disiplin kembali Bu Os, karena anak ini memang anak yang baik ya, anak yang berpunya potensi sebelumnya gitu. Berarti dapat saya simpulkan ya ibu dari awal pembicaraan kita tadi, adanya perubahan perilaku dari sebelumnya anak yang berperilaku positif atau memang anak ini baik, kemudian karena adanya pengaruh lingkungan sehingga anak tersebut dapat melakukan perilaku yang menurut kita tadi tidak terpuji ya ibu. Kemudian upaya yang ibu lakukan seperti menghubungi wali kelas, terus menghubungi guru BK dan melakukan kunjungan rumah adalah langkah-langkah dan atau solusi yang menurut saya itu bagus untuk dilaksanakan. Semoga apa yang ibu rencanakan tadi dapat berjalan lancar ya ibu. Terus jangan itu ibu, tetap semangat ya. Semangat. Bagaimana ibu perasaannya setelah pembicaraan kita ini? Alhamdulillah senang ini Bu Os, karena rasanya udah jalan ke depan itu sudah mulai terang ya. Dari tadi saya melamun gitu. Aduh iya, nampak mulai agak lesu, agak gimana gitu. Biasanya banyak bercerita, sekarang iya menjadi pemikiran ya. Jadi pemikiran ya Ibu Os. Alhamdulillah sekarang ketika selesai dengan Ibu Os saya agak merasa lebih tenang dan kedepannya tahu mau ngapain gitu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Os, Ibu sudah membantu. Tetap semangat ya Ibu Lena, mudah-mudahan permasalahannya cepat terselesaikan. Gitu. Jangan sungkan lagi untuk bercerita lain kali ya Bu Lila. Mungkin saya juga minta maaf mengganggu Bu Os. Tidak Ibu Laila, mudah-mudahan kita dapat mencari solusinya juga. Iya, amin. Oke Bu Laila, sampai jumpa. Ya, terima kasih Bu Os. Iya Bu Laila. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Ibu Mirna. Bagaimana kabar Bu Os hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu Os mau menceritakan, ada yang ingin Bu Os ceritakan kepada benar, saya. Ibu. Ada yang ingin saya sampaikan, boleh minta waktu sebentar kan Ibu Mirna? Baik, silakan Bu Os bercerita. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit kira-kira paling lama ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya, ada yang ingin saya sampaikan terkait tentang kondisi di sekolah ya Ibu, terutama tentang pembelajaran. Pembelajaran tersebut tentu guru menjadi inti permasalahannya sekarang guru itu Ibu. Jadi kondisinya saat ini untuk pembelajaran di sekolah kami masih metodenya itu masih konvensional atau masih berpusat kepada guru gitu Bu. Jadi pembelajarannya masih gurunya yang ceramah, gurunya yang menerangkan pembelajaran, sementara anak bersifat pasif saja seperti itu Ibu. Oh baik Bu, berarti kurang kreatif ya teman-teman Ibu rekan Iya. sejawat Ibu baru ya. Lalu ya kurang bervariatif,
Mungkin demikian baru rekan-rekan sejawat benar, Ibu ya Bu ya. Penggunaan media yang kurang bervariasi juga termasuk salah satu permasalahan. Kemudian metodenya yang masih menurut saya itu monoton Ibu. Apalagi pada anak usia dini kan itu sebaiknya kegiatan itu kan bervariasi untuk menarik minat anak untuk mengikuti pembelajaran gitu Ibu. Oke, baik Ibu. Dari percakapan kita pada saat ini, apa yang ingin Ibu Os dapatkan kira-kira? Tapi Ibu Os dapatkan. Iya, dari percakapan ini saya ingin adanya perubahan di sekolah Ibu, terutama pada metode pembelajaran, kemudian penggunaan media pembelajaran agar pembelajaran di sekolah itu lebih berenergi gitu Bu. Variatif ya Bu ya. Benar. Ya seperti itu Ibu, adanya perubahan terutama ya dari sisi gurunya tadi gitu Bu. Bagus sekali ya. Iya. Keinginan Bu Os untuk Benar, kedepannya. Bu. Iya, Ibu Os adanya ingin sebuah perubahan terhadap sekolah ini agar Iya. lebih maju ke depannya. Benar. Didikan sejawat, mengubah cara mengajarnya ya Bu ya. Iya, benar Ibu. Ya. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu tersebut? Terkait tentang metode dan media tadi ya Ibu, tentu saya ingin guru tersebut lebih bervariasi atau lebih kreatif dalam menciptakan media pembelajaran. Seperti kalau metodenya ceramah saja mungkin bisa diganti dengan melibatkan anak agar lebih aktif, sehingga pembelajaran tidak terkesan teacher center gitu Bu, karena melibatkan anak jadi memang pembelajaran itu sudah student center. Kemudian mungkin dapat memanfaatkan teknologi sebagai salah satu variasi media pembelajaran, karena anak-anak itu kan seperti yang kita lihat kalau monoton saja tentu mereka bosan, apalagi anak usia dini ya Bu. Tapi kalau dengan media dan metode pembelajaran yang bervariasi tentu akan lebih membuat anak Menarik lebih fokus. minatnya ya, Bu, ya. Iya benar Ibu, karena rentang fokus anak usia dini itu kan 5 menit saja itu sudah sangat bagus begitu. Jadi yang saya harapkan itu tadi Bu, kreativitas guru terhadap media dan metode pembelajaran. Berarti Ibu Os harus sini harus bekerja keras Iya, ini benar, karena Ibu. Ibu Os calon guru penggerak kan. Aduh, iya, benar sebenarnya sekali. iya, Karena kalau di kami guru penggeraknya harus dituntun lebih keras lagi belajarnya. agar dapat menggerakkan Iya, juga ya, Bu. menggerakkan lagi Iya, ke benar. sekolahnya untuk lebih maju ke depannya. Iya, iya. Ya, benar, Bu. baiklah. Untuk sekolah kira-kira maaf Ibu, untuk di sekolah itu levelnya sudah sampai mana ya Bu ya? Kalau menurut saya, kalau misalnya idealnya sampai 10 ya Ibu, kalau untuk variasi media dan metode itu masih pada level 6. Terutama di sekolah kami memang masih banyak guru yang senior ya Ibu. Jadi untuk mereka masih berada pada posisi nyaman mereka gitu. Sementara kan untuk saat ini, apalagi anak pada saat ini itu Ibu memang membutuhkan metode-metode atau variasi pembelajaran yang sesuai pada zamannya gitu Ibu. Jadi kalau hanya gurunya saja itu menurut saya kurang menarik minat anak. Jadi masih pada level 6 menurut saya Ibu. Wah, masih ada 4 level lagi ke depan Iya. atasnya ya Bu ya, Iya. mencapai 10 ya Bu Iya, ya. mudah-mudahan bisa tercapai Bu. Amin. Sekarang kalau sudah seperti itu, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu agar guru ini bersifat kreatif lah Bu, agar mereka dapat menerapkan metode-metode yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Yang pertama, saya sebenarnya untuk memikirkan langkahnya itu memang sangat sulit ya Bu, terutama bagi guru senior itu kan kalau kita mengajak komunikasi langsung itu kan mereka merasa digurui. Jadi kalau menurut saya itu langkah yang saya pertama ambil yaitu seperti alur kita pada LMS itu kan ada merdeka mulai dari diri. Jadi saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi terhadap metode dan media, sehingga nanti guru-guru dapat melihat dengan media dan metode yang bervariasi tentu anak lebih tertarik dan capaian pembelajaran pun tentu akan lebih meningkat kalau menurut saya Ibu. Jadi setelah saya mulai melakukan, tentu setelah guru melihat mungkin mudah-mudahan mereka juga setidaknya mereka berminat kan, nanti mereka akan bertanya, tertarik lah gitu. Jadi tanpa paksaan mereka ikut. Itu kalau untuk mulai dari diri, itu yang pertama. Kemudian kalau memang setelah itu ada minatnya atau mungkin belum ada, saya akan berusaha tetap untuk melakukan pendekatan individu itu Ibu, menyampaikan bahwa mungkin kita harus meningkatkan metode atau media pembelajaran agar anak lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Begitu Ibu langkah yang masih saya pikir sama saya saat ini gitu. Bagus sekali ya langkah Bu Os untuk kedepannya. Selain itu mungkin ada apa lagi strategi lain yang akan Bu Os lakukan? Kalau menurut saya strategi lainnya mungkin seperti ini Ibu, memberikan selain pendekatan individu tadi tentu saya juga ingin jangan hanya bagian guru saja. Jadi saya juga akan melakukan mediasi atau melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, karena kalau melalui kepala sekolah kan biasanya itu
lebih kuat penguatannya begitu Ibu. Jadi mungkin apalagi kalau kepala sekolah mendukung kan Ibu dengan fasilitas-fasilitas yang ada Iya, tentu benar. akan lebih mendukung langkah-langkah saya tadi seperti itu Ibu. Ya biasanya kalau dari kepala sekolah nih Iya. rekan-rekan yang lain Iya. akan mendengarkan ya Bu ya. Iya benar Ibu. Kalau kita biasanya guru junior lah kan, apalagi iya benar, ya Ibu. kurang didengarkan. Oh, masa junior yang kita dengarkan Aduh, bisa itu iya, ya, ini benar. sampaikan ya Iya, Bu ya. Ibu. Oh iya, Nah, sama yang kita alami seperti itu juga Bu. Iya. Oke Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu OS untuk kedepannya terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya ke depannya yaitu yang pertama tentu saya akan terus bergerak, pertama ya Ibu, bergerak untuk melakukan variasi-variasi terhadap pembelajaran, terus merancang rancangan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian juga akan terus tanpa lelah. Mungkin ada jenuhnya nanti kalau seandainya kita merasa tidak diterima, tapi saya akan tetap melakukan pendekatan terhadap guru. Kalaupun belum, saya juga akan tetap meminta bantuan mungkin kepada kepala sekolah untuk melakukan pendekatan lagi kepada guru. Bisa mungkin didiskusikan dalam rapat kerja atau di mana gitu. Bagus sekali ya Bu, rencana Bu OS ke depannya, Terima kasih, Ibu. usaha Ibu ke Iya. depannya dalam menggerakkan sekolah ini Iya. sesuai dengan sebuah seharusnya kita tergerak terlebih dahulu, Iya, bergerak dan menggerakkan ya Bu iya, ya. mudah-mudahan dapat menggerakkan nanti. Ya amin, Mm-mm. sehingga sekolah Ibu OS lebih maju lagi ya Bu Iya, ya. amin. Itu harapan kami semua Ibu. Iya sama. Iya. Baik Bu OS, bagaimana perasaan Bu OS setelah kita melakukan coaching pada hari ini? Iya Ibu, terima kasih atas waktunya sehingga saat ini saya merasa sangat lega karena sudah bisa menceritakan apa yang saya rasakan atau permasalahan saya di sekolah pada saat ini Ibu. Ya alhamdulillah. Intinya di sini Bu OS akan melakukan sebuah inovasi baru, perubahan baru terhadap sekolah Bu OS ya. Iya Ibu. Akan dari teacher center menjadi student center ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Sebagaimana Bu OS sudah tergerak dan bergerak dan menggerakkan lagi Iya, komunitas Bu OS ke mudah-mudahan, depannya iya. Bu ya. Mungkin dengan demikian akan tercapailah tujuan Bu OS yang sesungguhnya. Iya, baik Ibu. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya hari ini. Ya Bu OS, mungkin lain kali kita dapat berbagi cerita lagi. Iya. Saya akan bersedia dengan senang hati menerima cerita-cerita dari Bu OS. Iya, jangan lelah ya Bu mendengarkan Dengan cerita senang saya lain hati. kali. Ya, saya pamit dulu. Iya, Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Ibu Mirna. Ya, waalaikumsalam Bu Laila. Gimana kabarnya Ibu Mirna? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Bu Mirna. Tapi kok saya melihat wajah Ibu Mirna itu seperti ada masalah gitu. Ibu Mirna ada yang ingin diceritakan? Ya, ada sih sedikit yang mengganggu pikiran saya Bu Laila. Apa yang ingin Ibu Mirna ceritakan? Ya, mungkin saya minta waktu kepada Bu Laila sedikit. Saya mengalami sebuah masalah, mungkin bukan saya saja, mungkin semua rekan sejawat saya bermasalah dengan seorang guru. Jadi guru ini sebut guru senior lah Bu Laila. Jadi beliau ini mungkin disebut agak egois, keras kepala dan tidak mau mendengarkan apa kata rekan sejawat yang lainnya. Oh begitu ya Ibu. Berarti ada salah satu rekan sejawat yang boleh dikatakan guru senior yang memiliki ego ya, yang kurang bisa diajak untuk berkolaboratif dengan rekan yang lain. Nah Ya, benar Ibu Mirna, ini apa yang ingin Ibu Mirna capai dari percakapan kita kali ini? Saya inginlah guru ini yang tidak mau berkolaborasi tersebut dapat berkolaborasi, dapat berbagi berbagi pengalaman, dapat berbagi informasi dan mau mendengarkan apa nasihat atau perkataan orang lain, rekan guru yang lain. Ya, berarti secara tidak langsung Bu Mirna menginginkan solusi ya. Iya benar Ibu sekali Bu Laila. yang guru senior ini mau lagi berkolaborasi dengan rekan-rekan yang di sekolah gitu. Baik Ibu Mirna. Nah, Ibu Mirna ini saya ingin menanyakan, menurut Ibu Mirna bagaimana perilaku guru senior tersebut seharusnya? Seharusnya beliau tuh bersifat menuntun lah ya Bu Laila ya. Karena senior, beliau harus bersifat terbuka dan mau berbagilah kepada yang lebih junior. Gitu Bu Laila. Baik Ibu Mirna. Nah, kalau kita rentangkan ini Bu Mirna angka 1 sampai angka 10, menurut Bu Mirna ini Ibu itu bagaimana posisinya rentang 1 sampai 10 perilaku guru tersebut gitu? Mungkin masih berada di rentang 6 kali Bu Laila.
mungkin guru-guru yang lain ini masih agak berpikir, kadang bermuka dua ibaratnya guru yang lain ini, kadang beliau tidak mau mendengarkan apa yang kami sampaikan, mau menang sendiri. Itu berarti Iya. ada di rentang ke-6 ya Ibu Iya. ya. Nah, Ibu Mirna, bagaimana menurut Ibu Mirna, kenapa apa yang menyebabkan ibu guru senior itu berperilaku seperti itu? Kalau menurut saya, pandangan saya ya Bu ya, mungkin beliau menganggap diri beliau lebih pada yang lainnya. Mungkin karena beliau senior, punya pengalaman, jadi beliau menganggap, oh saya lebih hebat pada yang lain. Mungkin beliau berprasangka demikian Bu. Oh, berarti menurut Ibu Mirna itu karena ibu guru senior ini merasa lebih senior, lebih berpengalaman dan lebih bisa ya di sekolah gitu. Baik Ibu Mirna, lalu apa rencana Ibu Mirna ke depan dan sebagai tindak lanjut dalam penyelesaian masalah ini? Saya akan melakukan, saya sudah ya Bu ya, karena kami sama koordinator dalam proyek ini Bu ya, beliau tuh sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, karena saya sampaikan itu saya berbicara baik-baik kepada beliau. Saat beliau minta tolong pun saya sudah membantunya, saya melakukan sebuah pendekatan, jadi beliau tuh bisa lah memahami apa yang saya sampaikan. Oke, bagus sekali rencana Ibu Mirna yang sudah mulai diterapkan ya, melakukan pendekatan dengan tetap bersikap baik kepada guru senior ini. Nah, kemudian Ibu Mirna, strategi apa lagi yang Ibu Mirna lakukan dalam penyelesaian masalah ini? Ya, strategi mungkin ini sudah bukan saya saja Ibu ya, mungkin kami dari seluruh pihak sekolah, pihak guru-guru yang lain mungkin sudah menyampaikan lah kepada kepala sekolah sebagai pimpinan, mungkin sebagai mediator kami lah Bu ya, bagaimana beliau dapat menasihati atau memberi arahan lah kepada guru ini agar beliau dapat berkolaborasi dengan sama-sama rekan guru yang lainnya. Oke, bagus sekali Ibu Mirna, rancangan kegiatan langkah-langkah yang akan Ibu Mirna lakukan. Nah, bagaimana dengan ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Mirna, baik melakukan pendekatan maupun berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai mediator? Nah, ukuran keberhasilan Ibu Mirna bagaimana? Saya rasa keberhasilan itu dapatlah dicapai ya Bu ya, karena kita punya prinsip konsisten. Iya. Kalau kita konsisten dengan suatu apa yang kita laksanakan, insya Allah itu akan dapat tercapai dengan baik. Oke, berarti indikatornya salah satunya konsisten ya, Iya, konsisten dalam penerapan. Nah, bagaimana komitmen Ibu Mirna dalam rencana ini? Saya ingin guru tersebut lah menjadi berkolaborasi dengan sesama kami, sehingga kami semua tuh terjalinlah hubungan yang baik antara rekan satu guru dengan guru yang lainnya. Bagus sekali Ibu Mirna. Nah, bisa saya simpulkan ya Ibu Mirna, kalau Ibu Mirna itu memiliki suatu masalah dengan atau kendala dengan rekan guru senior, di mana rekan guru ini merasa agak ego karena lebih berpengalaman dan merasa lebih bisa, sehingga agak sulit untuk diajak berkomunikasi. Iya, Namun Ibu Mirna sudah mengupayakan pendekatan, bersikap baik kepada rekan guru tersebut, bahkan berencana juga ke depannya untuk melakukan komunikasi dengan kepala sekolah sebagai mediator ya Ibu Mirna. Iya, benar Itu sekali. suatu hal yang sangat luar biasa sekali yang akan Ibu Mirna lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu Mirna setelah kita melakukan percakapan? Ya, perasaan saya senang lah ya Bu ya, dapat berbagi pengalaman, dapat menyampaikan lah apa yang saya rasakan pada saat ini saya, sehingga dapatlah menemukan jalan keluar dari dengan saya berbagi, dapat menemukan solusinya, apa langkah-langkah yang harus saya ambil untuk kedepannya. Alhamdulillah, berarti sudah perasaan Bu Mirna sekarang sudah mulai tenang ya? Udah mulai plong Bu. Alhamdulillah. Nah, semoga nanti rencana Ibu ke depannya semakin berhasil, dan saya tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita dari Bu Mirna tentang permasalahan terutama guru senior ini ya Bu Mirna. Iya Ibu Laila, terima kasih juga Iya. atas masukannya. Sama-sama Ibu Mirna. Karena ini Ibu Mirna punya kegiatan lain juga sepertinya ya. Jangan lupa berbagi cerita lagi Bu Mirna. Baik Bu Laila, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Mirna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.